Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat apologet Islam Indonesia. Bertemu dengan saya, Ko Aziz Lu atau Ko Muhammad Lu. Nah, ini keseharian saya di sini nih. Saya di sini punya burung, punya kuda. Tuh anak buah lagi pada bersih-bersih. Jadi biasa kita bersih-bersih, biasanya saya juga ikut turun gitu, walaupun cuman bantu-bantuin. Nah, ini ada kuda-kuda nih. Ini motor proyek untuk ngarit. Jadi kalau berantakan wajar gitu. Nih, ini ada kuda di sini. Nah, Gading, Ding, Gading, dia lagi waktunya makan. Gading, tuh. Dia kalau dipanggil respon biasanya. Satrio. Nah, Satrio ini lagi gatel-gatel. Jadi salah makan. Kemarin kasih makan toge. Jadi kuda itu ada yang alergi, ada yang enggak. Lagi masa pengobatan. Nah, ini yang bertanggung jawab miara Satrio sama Roma. Kayak gitu. Awas kameramen tapi selalu selamat ya. Ayo, ayo cakar-cakar lu. Ayo lo cakar-cakar. Ini teman gulat saya nih biasanya nih. Teman gulat nih. Ah, ah, ah. Ini teman gulat saya nih dia. Jadi dia teman gulat. Ini kuda blasteran dan nasabnya ini nggak jelas. Oh, nasabnya Nggak jelas, nggak jelas. Awas, suka nyamber. Nah ini Roma. Kalau ini kuda Sumbawa asli. Roma. Nah, ini kuda Sumbawa asli. Cuman pernah kena virus flu, ketularan dari kuda-kuda yang waktu kita trekking dan kita jalan, ketularan nggak sempet apa, telat diobatin, jadi dia agak kembung. Ini Sumbawa asli nih. Ini Sumbawa asli. Roma, good boy. Nah, kalau telinganya ke belakang hati-hati, bisa gigit. Oh, gitu. Ciri-ciri kuda itu, nah kalau begitu tuh hati-hati. Tapi kalau saya enggak kali. Kalau saya enggak. Ini Jamal, kuda KPI. Jamal. Nah, ini biasa dipakai buat terapi. Jadi kalau kuda lain jangan berani-berani begini ya. Kalau Jamal sih udah ini. Jamal, ini saya. Boy, Kalau dia pegang belakangnya biasanya? nendang, Oh, nendang. nendang. Nah, Jamal, 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 sini, nengokkan deh. Jamal, lagi makan deh. Kalau lagi makan emang agak ini. Ini juga saya miara burung merpati, burung dara. Kalau dipanggil biasanya ini. Biasanya Katanya kau juga suka memanah. Bisa dikasih lihat tuh mana? iya, suka mana, suka mana. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Saya ambil dulu ya. Bukan ini. Ada di mana ya? Nah, ini sebagian dari busur dan anak panah saya. Pintunya unik dan ya ginilah keadaannya sederhana. Ini busur bikinan sendiri, namanya Gadis India. Busur takedown 55 lbs. Kenapa dikasih nama Gadis India? Karena biasanya orang India itu menampakkan keindahan pusar. Jadi kalau busur ini kan Aerores, tempatnya Aero yang kita anggap sebagai pusat, artinya pusar, jadi ditampakkan gitu. Jadi kayunya juga kelihatan, ada urat-uratnya. Jati Belanda. Cara pasangnya gini. Bentar, saya taruh dulu. Kalau ini LBS-nya lumayan besar ya, jadi masangnya lumayan pakai tenaga dan juga pakai teknik. Ini takedown. Bisa bongkar pasang udah biasa. Bisa bongkar pasang. Kalau saya masangnya bisa gini. Ya, ke atas. Jangan sampai lepas ya. Ini 55 lbs itu aqua 1 galon. Tarikannya, iya. Berapa EPS tuh? LBS. EPS. Kecepatan 300-400an ya. 300 lebih lah. Bentar.
Ini tonkin buatan sendiri, juga. buat sendiri. Ini tonkin Cina, kalau ini tonkin Borneo. Bedanya di Tonkin Borneo itu lebih ringan dan dia lebih tipis. Kalau tonkin Cina itu lebih tebal. Sebenarnya lebih kuat tonkin Cina. buatan kecil. Kalau ini tidak diawetkan, ini diawetkan. Oke, kita tes. Targetnya ngasal tuh. Ini kita tes tonkin Cina. Licin, awas. Licin, licin. Ini tonkin Cina, kita pakai tonkin Borneo. Licin. Ini tonkin Borneo. Lebih nyaman tonkin Borneo sebenarnya. Suaranya juga beda. Mantap. Itu pakai satu anak panah, kita pakai dua anak panah. Sekali lepas. Langsung dua anak panah. Cuman belum terlalu mahir ini. Sekaligus dua. Bisa tiga, sekaligus tiga bisa. Cuman belum terlalu mahir. Kalau dua udah lumayan gitu, insya Allah. Jadi memanah itu adalah sunnah yang paling utama. Bahkan oleh Rasulullah itu termasuk, dikategorikan termasuk 3 olahraga yang dianggap dan dinilai sebagai, dinilai ya, bukan cuma dianggap, dinilai sebagai pahala. Yaitu memanah, berkuda, dan berenang. Nah, saya sudah punya memanah dan berkuda, dan berenang saya sedang belajar gitu. Saya baru bisa gaya udang dan gaya kelapa kalau untuk berenang. Kayak gitu. Oke. Sorry kok. Ini misalnya ada kawan-kawan yang ingin berlatih untuk memanah gimana kok? Bisa kok? Mangga datang ke sini. Datang ke Satrio Stable, letaknya di Polis dekat situ Cipondo kayak gitu. Nanti silahkan belajar sama saya. Yang belajar di sini ini nggak cuma Muslim, tapi ada juga yang orang Kristen juga atau sering kita sebut oten belajar di sini dan saya ngajarin juga termasuk berkuda kayak gitu. Oh ya teman-teman dan saudara-saudaraku, insya Allah tanggal 25 Desember kita akan ketemu di acara Hari Mu'alaf Sedunia di Bumi Perkemahan Ragunan. Insya Allah kita bisa belajar memanah. Bagi yang penasaran bagaimana sih indahnya gadis India gitu, insya Allah nanti kita ke sana dan mungkin akan saya cat ulang supaya lebih cantik gitu. Insya Allah. Tapi kalau bisa juga diizinkan, saya insya Allah akan bawa kuda walaupun cuma satu. Jadi kalian bisa mencoba sensasi bagaimana memanah di atas kuda insya Allah. Sini. Sini, sini. Ini namanya gading. Usianya kurang lebih 5,5 tahun sampai 6 tahun. Kurang lebihnya. Ini jenis G tapi downgrade. Makanya dia ada nomornya. Biasanya orang bilang sandal super, tapi sebenarnya ini kuda G. Kalau sudah downgrade gini biasanya tergolong G2 atau G1. Tinggi punggungnya 141, kalau kepala di atas 170. Ini kepalanya. Dan ini tanpa diikat juga nggak apa-apa. Jadi ini kameramen juga insya Allah nggak apa-apa. Gigit telinga aja juga nggak apa-apa. Ini kuda bagus. Apa karakternya bagus ini kuda. Tuh, nggak percaya deh. Saya ini. Nggak masalah gitu. Dan senangnya kuda ini kalau kita adu pipi atau adu mata. Dia seneng deh. Dia seneng. Ding, ding, ding. Pulang. Bisa pulang sendiri. Pulang. Mama, pulang. Gading pulang. Pulang.
Baik, sahabat apologet Islam Indonesia, pengen tahu sejarah bagaimana saya menemukan Islam, kemudian saya memperjuangkan sebagai dai, dan bagaimana kegiatan saya di dalam dakwah sampai hari ini. Yuk, saksikan selalu di channel API, channel Apologet Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Sesi kali ini sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kali ini di tengah-tengah kita sudah terbentuk channel YouTube resmi Apologet Islam Indonesia. Hal yang kita tunggu-tunggu sebagai menara siar yang mampu memberikan informasi terkait dengan gerakan-gerakan pemurtadan dan kristenisasi, sekaligus informasi tentang mu'alaf yang ada di bawah naungan Apologet Islam Indonesia. Saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk mensubscribe channel ini demi untuk kejayaan umat Islam. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Ko Aziz Lu, atau kalau di Komal-Komal lebih dikenal dengan Muhammad Lu. Saya sedikit cerita ya tentang bagaimana saya menemukan Islam. Alhamdulillah, saya merupakan salah satu dari etnis Tionghoa, keturunan etnis Tionghoa, yang dalam perjalanan hidup itu menemukan hidayah, menemukan Islam, dan memeluk erat Islam dan memilih jalan dakwah sebagai jalan hidup saya. Dan juga saya nggak ketinggalan ngajak keluarga saya. Sebab dalam Al-Quran ada disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfusikum wa ahlikum naro. Dan tidak ada yang lebih cepat untuk melindungi kita dari panas dan pedihnya api neraka, melainkan adalah berjalan di atas jalan dakwah Allah. Kayak gitu. Itu jalan yang paling mudah insya Allah untuk mendapatkan ridho Allah dan kita berlindung dari pedihnya azab neraka. Saya ini masih murni darah Tionghoa. Jadi dari papa juga Tionghoa, dari mama juga Tionghoa. Kalau mama itu suku Hakka gitu. Saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Konghucu dan ayah juga yang beragama Konghucu dan benar-benar etnis Tionghoa gitu. Cuman beda suku aja gitu. Kalau mama Hakka, kalau papa bukan Hakka gitu. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara dan ya terhitung paling bandel lah ya dibanding saudara yang lain gitu. Kalau saya ini anak yang suka di alam. Nah, makanya tadi kalau dilihat tuh settingan rumah saya ini sederhana gitu. Sederhana dan sebisa mungkin natural kayak gitu. Banyak pohon, banyak hewan kayak gitu. Kemarin bahkan ada monyet gitu. Cuman karena nyerang tetangga, akhirnya mau nggak mau dijual gitu. Sama saya sih nggak galak, cuman sama tetangga tuh galak gitu. Nah, monyetnya juga bisa naik kuda. Itu sebenarnya yang saya tahanin di situ. Monyetnya itu bisa naik kuda, bisa nyetir kuda. Nah, ini yang sayang banget. Jadi di sini nih konsepnya ini di rumah saya ini alami. Sebab memang saya ini anak alam. Dari kecil ini saya sukanya di alam. Nah, mama dan papa itu beragama Konghucu. Jadi tradisi Cina itu lengket banget dan kuat banget di keluarga saya itu. Biasa tradisi keluarga Tionghoa itu sejak kecil anak-anaknya itu sudah dikenalkan dengan cara ibadahnya gitu. Dengan pai-pai pakai hio gitu, datang-datang ke ke tempat-tempat ibadahnya, kelentengnya gitu. Nah, saya tuh sering diajak tuh pai-pai. Nah, mama kalau pai-pai itu biasanya muter tuh, tungsi ngampe gitu. Di depannya ada altar gitu, tapi muter gitu. Terus nanti apa namanya? Pakai lutut apa namanya? Sujud pakai lutut ya.
Jadi berdiri di atas lutut, kemudian nyembah ke arah altar dan sujud juga gitu. Nah saya tanya sama mama, nah kenapa sih harus muter gitu? Kata mama, selain dewa yang di depan kita nih, masih ada dewa yang lain gitu. Kalau depan kita nih dewa tanah kan gitu. Jadi masih ada dewa lain di berbagai penjuru gitu. Oh gitu ya saya bilang. Terus kita nih sebenarnya mau menyembah siapa nih? Sebab kalau menurut cerita dari papa, dewa dan dewi itu yang di posisi hitungannya tertinggi dan paling peduli terhadap manusia itu Dewi Kuan Im. Bahkan di kamar saya itu ada ini, ada posternya Dewi Kuan Im, buku-buku doanya gitu kan. Buku-buku doanya ada bergambar Dewi Kuan Im. Di mana Dewi Kuan Im ini digambarkan sosok wanita yang welas asih, cantik, dan mempesona gitu. Saya bilang kenapa kita nggak nyembah Dewi Kuan Im aja gitu kan lebih enak gitu ya dilihatnya gitu. Kalau Dewa Tanah tuh Tipe Agung itu kan serem. Saya bilang kenapa nggak Dewi Kuan Im aja gitu. Kata mama ya kalau misalnya ini juga nyembah Dewi Kuan Im juga gitu. Nah saya pikir ngapa sih kalau ada yang masternya kenapa nggak masternya aja gitu. Ngapain yang lain juga disembah. Atau kalau kita disayang sama masternya, yang lain kan juga ngikut perintah masternya untuk ngelindungin kita gitu. Diomelin saya sama mama tuh. Udah ikutin aja tradisinya kayak gini gitu. Terus ngasih-ngasih persembahan kayak gitu kan jeruk. Terus ayam ayam utuh tuh, ayam kampung utuh, daging babi, sama ikan bandeng. Kenapa harus ada tiga itu? Karena filosofinya itu hewan terbaik di air itu adalah bandeng. Kalau kaki dua di darat itu adalah ayam. Nah, kalau kaki empat di darat yang terbaik itu babi. Makanya orang Cina itu kenapa kok selalu makan babi? Karena dalam filosofinya memang babi itu adalah hewan terbaik berkaki empat di atas darat gitu. Nah, itu kalau ngasih persembahan itu sayang ya saya bilang ngapain dikasih sesuatu yang nggak kelihatan kan gitu. Aduh sayang gitu. Sedangkan kita kan mau makan itu juga jarang-jarang. Kadang suka saya ambil, suka saya makan gitu. Suka saya makan kalau ketemu tuh diomelin gitu. Tapi yang namanya anak kecil, wah sayang gitu, saya makan. Kadang dibagi dengan teman-teman gitu. Kata mama kalau udah sudah selesai sembahyang baru ambil. Kalau kayak gini jangan dulu gitu. Jadi ada waktunya, tenggang waktunya. Nah, seiring jalan itu, cici saya itu masuk Katolik. Cici saya masuk Katolik, ya kita sering ke kosannya kan sekolah, sekolah di sekolah Katolik ya. Kita datang ke kosannya, nah mulai kenal tuh Katolik tuh apa Bunda Maria gitu. Pada usia belum 10 tahun tuh. Itu mulai dikenalkan. Nah nggak lama, koko saya sudah SMP itu kan. Ketika SMP itu harus punya nilai. Maka koko saya nyarinya agama yang diakuin di Indonesia yaitu ada 5. Tapi kita hanya memilih 4 di antara 5. Islam ini nggak dipilih. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan politik si VOC dulu, adu domba. Nah, mereka itu VOC ini berhasil mengadu domba antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Karena kenapa? Etnis Tionghoa ini adalah salah satu batu sandungan buat VOC untuk menaklukkan secara utuh rakyat pribumi. Apa yang sandungan utamanya? Sandungan utamanya itu orang-orang Islam. Makanya kita kenal sejarahnya gelar haji dan bu haja itu adalah ketika VOC itu takut ada orang pribumi yang naik haji. Kenapa kok takut? Karena ketika orang yang naik haji itu ketemu dengan para ulama-ulama yang dikejar oleh VOC yang mereka menyelamatkan diri ke Mekah. Nah, di sana mereka dikasih pengetahuan bahwasanya Indonesia harus merdeka gitu loh. Seperti itu. Makanya VOC dengan gampangnya supaya gampang kenalin maka digelari Pak Haji dan Bu Haji. Kayak gitu kan sejarahnya tuh ada. Nanti buka lagi lah. Nah, kalau kita dengar selama ini bahwasannya orang Chinese itu dengan orang pribumi itu, orang Tionghoa dengan pribumi itu banyak masalah. Jadi gini, coba lihat sejarah. Pada awal Indonesia merdeka, ya, pada awal Indonesia merdeka, Indonesia dijajah sama VOC berapa tahun? 300 tahunan kan? Sangat mustahil nggak kalau misalnya selama 300 tahunan itu banyak keturunan campur antara orang Belanda dengan orang pribumi, dengan orang Indonesia ya.
pribumi ini penduduk asli, mau Jawa, mau Sunda, mau apa gitu. Kan sangat memungkinkan banyak keturunan dan sangat mustahil ketika nggak ada itu. Ketika nggak ada anak pendalungan atau yang disebut dengan sinyo gitu kan. Nah pada awal Indonesia merdeka, anak keturunan-keturunan ini antara VOC, antara orang Belanda dengan orang pribumi, coba lihat, ada nggak? Nah buka sejarah lagi dah, hampir nggak kelihatan. Tetapi dari awal Indonesia merdeka sampai detik ini kita lihat keturunan Tionghoa banyak nggak? Banyak. Artinya apa? Tidak terjadi crash yang mengkhawatirkan atau yang crash yang parah, perbenturan yang parah antara etnis Tionghoa dengan pribumi dari sejak zamannya penjajahan sampai merdeka gitu. Bahkan kalau kita mau ngelihat sejarah-sejarah perjuangan Pitung itu dibantu sama etnis Tionghoa. Terus termasuk Raden Fata atau Paletehan itu sahabat terbaiknya itu salah satunya adalah orang Tionghoa, saudagar Tionghoa yang membantu mensupport untuk memerdekakan Jayakarta kan gitu. Nah, itu ceritanya. Oke, kita kembali ke sejarah masuk Islamnya saya. Nah, kita tadi sampai ke Koko sudah masuk Protestan kan. Koko udah SMP harus memilih Protestan gitu. Karena nggak memilih Islam, kenapa? Karena itu tadi ada 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 efek dari adu dombanya VOC antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi kayak gitu. Jadi kita dibikin negatif thinking sama orang pribumi. Nah, kebetulan orang pribumi ini mayoritas beragama Islam. Makanya kita jadi ikut negatif thinking terhadap Islam kayak gitu. Akhirnya kita nggak milih Islam. Nah, koko saya singkat cerita milih Protestan. Nah, ketika itu saya sudah berumur sekitar 10 tahun. Nah, saya dikenalkan kepada Protestan gitu. Tapi saya belum meluk Protestan, masih ikut mama. Mau pai-pai, mau apa. Kalau lagi tahun baru Sincang ikut juga kan gitu. Jadi kalau tahun baru itu pagi-pagi kita sudah pai-pai itu. Sudah acara keagamaan, nyembah ini, nyembah itu gitu. Nah, saya dikenalkan kan ke Protestan, mulai dikenalkan Yesus itu siapa gitu kan, Allah itu siapa. Nah, di situ saya berpikir, kok sama ya? Allah juga tulisannya, kenapa ketulisannya sama, dibacanya kok beda gitu. Ah, jangan-jangan karena orang Cina nih gitu. Karena kebanyakan kalau di Bondowoso itu yang Kristen itu orang Cina. Ya itu tadi karena tidak mau memilih Islam, akhirnya memilih yang empat. Dan tempat ibadah yang paling banyak apa selain Islam? Itu gereja. Nah, gereja ada dua, Katolik sama Protestan kan. Nah, di tempat kita kebetulan banyakannya itu Protestan, maka milih Protestan. Saya pikir karena kebanyakan teman-teman Protestan itu orang Cina, makanya nyebutnya jadi Allah kan gitu. Ah, cuek lah gitu. Ah, cadel paling lah gitu. Karena kita kan cadel kan gitu. Tidak bisa berbicara R kan gitu. Jadi pikirnya, tapi kenapa itu kan nggak ada R-nya, tapi L gitu. Kenapa cadel juga gitu. Oh, mungkin pendetanya ini yang cadel gitu. Udahlah, anyway, by the way, dan WW yang lain kita ikutin saja, ala-ala lah gitu. Nah, mulai dikenalkan, kok ada tiga ya gitu. Tuhannya kok ada tiga gitu. Sedangkan orang Islam itu satu. Kenapa tahu orang Islam itu Tuhannya satu? Karena saya sekolah di negeri, otomatis mayoritas Islam. Nah, ketika pelajaran agama Islam, saya nggak keluar. Bahkan ketika SD itu, saya ikut ini ulangannya agama Islam gitu. Dan anehnya, saya selalu nilai tertinggi. Bahkan yang orang Islam nyontek ke saya, bayangin. Itu lucu. Jadi sampai sekarang itu saya kalau ketemu dengan guru SMP ya, guru SMP saya, guru agama, itu pasti bu guru itu ketawa. Iya ya, kenapa waktu itu kamu nilainya tertinggi ya? Udah Muslim belum gitu. Nah, gitu. Jadi dari saya sebelum Muslim sampai saya sudah Muslim, kalau ulangan agama itu saya selalu dapat nilai yang tinggi gitu. Nah, akhirnya tibalah saatnya sekitar tahun 90-an, berarti sekitar saya usia 10-11 tahun, saya harus ke gereja. Tuh waktu itu belum SMP tuh, masih SD. Akhirnya saya ke gereja lah. Ke gereja, ikut koko saya ke gereja ini Protestan kan. Nah, di sono sekolah minggu dulu. Karena sudah tergolong remaja, maka saya suruh datang 2 kali. Malam minggu
kebaktian remaja, dan di sana kita dilatih mulai bawa ayat-ayat Bible gitu. Nah, terus kalau minggu kita ngebaur dengan anak-anak kecil. Tujuannya apa? Bisa ngasih contoh gitu loh. Ngasih contoh dan juga ngebantu untuk ngejagain di gereja itu. Namanya anak kecil lari sini lari sono. Karena orang dewasa nggak boleh datang kalau minggu pagi, sekolah minggu itu nggak boleh datang. Jadi dipercayakan saja gitu sama suster yang ada. Yang mimpin gereja kebetulan suster gitu. Nah, di sana berjalan tuh sampai tahun 91-an, kemudian koko saya ternyata masuk Islam. Masuk Islam melalui perbandingan agama. Heboh taruh rumah tuh, heboh tuh. Mama udah marah, papa marah, mau diusir tuh. Pinternya koko saya itu, sebelum diusir, dia tuh sudah punya punya orang-orang yang mau backing dia kalau diusir itu, mau nerima dia gitu. Jadi makanya mama nggak jadi ngusir gitu. Kalau diusir, nih anak malah lepas kan gitu kan. Malah nggak bisa dimurtatin lagi gitu. Akhirnya dengan berat hati dan ngomel-ngomel tidak diusir, tapi ya gitu, diomelin mulu dan diminta untuk murtad lagi gitu. Tapi koko nggak mau gitu. Nah, koko saya itu bertiga masuk Islamnya. Jadi kuat dah tuh dia tuh. Dia sudah ngatur strategi, nggak bisa diusir, nggak apa gitu. Ya kalau diusir juga percuma, mereka bertiga diusir semua ya bisa kerja bareng. Saya masih ingat tuh kata-kata mereka, sudah kalau kita diusir ini deh ya, nanti yang sekolah-sekolah, nah yang nggak sekolah kita kerja, nanti gantian yang kerja pulang, yang sekolah kerja gitu. Pokoknya kita harus bisa ngidupin diri sendiri. Tuh enak bertiga. Jadi koko saya ini pinter ya, pinter. Jadi nyusun kekuatan dulu sehingga ketika ngasih tahu ke orang tua kalau sudah muslim, orang tua mau ngusir itu juga mikir langsung. Kalau diusir ya percuma kan gitu. Ada yang nanggung, ada yang apa. Nah, lebih baik di rumah tapi digerogotin lah gitu kan. Diharapkan bisa murtad lagi. Nah, seiring itu mama ada ngancem. Kamu ya katanya. Wih, kamu ya kecil-kecil nakal kamu. Saya emang lebih bandel dari koko saya tuh. Kan saya bilang saya anak alam. Jadi pulang ke rumah, makan, naruh tas, kabur lagi. Gitu. Ntar malam baru datang. Gitu. Kamu yang kecil bandel, ya awas kamu masuk Islam katanya. Gua usir lo. Gitu. Nah ceritanya. Nah, seiring jalan ternyata pulang dari gereja itu, lagi gencar-gencarnya dilatih untuk bawain firman Tuhan. Gitu. Saya sebagai remaja, nah itu saya pulang, kebetulan koko saya lagi sholat maghrib. Malam minggu tuh, ingat sih saya pokoknya malam minggu. Habis sholat maghrib dia zikir kan. Dia zikir, saya datang, udah mau isya itu. Kemudian tahu-tahu koko saya ngajak saya debat. Ngapain kok? Debat yuk katanya. Kalau lo menang, gue murtad lagi katanya. Tapi kalau lo kalah, lo masuk Islam. Dalam hati saya, ini kan baru masuk Islam nih. Orang tua juga pengennya dia murtad lagi kan. Ini gak ada salahnya saya layanin. Siapa tahu nanti kalau misalnya masuk Kristen lagi kan saya bisa, mama tuh masuk Kristen lagi, udah debat dengan saya kan gitu kan. Saya juga nggak rela kok saya masuk Islam gitu. Nah akhirnya debat tuh, apa yang didebatin banyak. Salah satunya adalah terutama ya konsep ketuhanan ya Trinitas gitu. Dimana ketika itu ada satu pembicaraan yang ngena banget. Gini, koko saya nanya ke saya, apakah Yesus itu Tuhan? Saya bilang iya Tuhan. Gitu. Apakah Allah itu Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Ya Tuhan. Trinitas kita, 3 in 1, 3 adalah 1, 1 adalah 3 gitu. Kemudian koko nanya ke saya, kalau kamu megang botol 2, botol sirup yang dari beling, kemudian waktu itu sudah ada sirup ABC. Kemudian kamu ngantuk, kira-kira botol itu beradu nggak kalau kamu pegang begini? Jadi kayak gini. Endorse dong. Nggak endorse ini. Maksudnya pegang kepalanya ya, bukan ininya, pegang ini karena ada mereknya nih, saya gini. Nggak apa-apa ada mereknya. Dipegang begini, jadi saya di gini, disuruh angkat. Nggak, suruh duduk begini sama koko saya. Suruh begini, nggak boleh nyentuh. Nah kira-kira kalau kamu ngantuk, ini jatuh atau terbentur? Ditanya kan.
Saya bilang antara jatuh dan terbentur. Nah, karena itu dari beling, kira-kira pecah nggak? Saya bilang pecah lah kalau dari beling. Kalau dari plastik enggak lah kan gitu. Oh, kebetulan ini kan plastik, jadi nggak bakal pecah tuh. Nah, nggak bakal pecah. Tapi kalau beling pecah. Kira-kira kamu tidur berapa detik itu katanya. Saya bilang mungkin cuma 1 detik, 2 detik, atau 1 menit. Ah, itu 1 menit. Ditanya, Yesus ketika disalib mati berapa lama? Kan begitu ya. Ditanya, saya diam tuh. Ada 1 jam lebih, saya bilang. Ada 1 hari lebih. Nah, kembali saya tanya. Kamu ketika tidur 1 menit, botol yang di tangan kamu kira-kira pecah nggak kalau kamu tertidur? Ya pecah, saya bilang. Entah jatuh, yang jelas pastinya jatuh, saya bilang. Dan itu akan pecah. Nah, itu. Ketika Tuhan itu mati, yang ngurus dunia siapa? Ayo. Dalam mitologi Yunani, Atlas itu ketika capek manggul bumi, itu dipindahin, itu gempa bumi katanya. Itu mitologi Yunani. Bagaimana kalau Atlas mati? Kan gitu. Jatuhlah tuh bumi gelinding gitu. Kemana ya? Nggak tahu kan gitu. Ini apalagi dalam konsep Tuhan gitu. Saya bilang, ya tapi kan bangkit lagi. Iya mati nggak gitu. Ya tapi bangkit lagi, hidup lagi. Saya bilang, gue nggak nanya itu. Gue nanyanya mati nggak? Iya mati. Ada 1 menit lebih, saya bilang. Ada 1 jam lebih. Ada 1 hari lebih, saya bilang. Nah itu dia permasalahannya. Coba kamu gak nafas 10 menit. Mati nggak kira-kira? Ya matilah, saya bilang. Nah, nggak paus kan? Nggak. Nggak. Kan ditanya tuh sama koko saya tuh. Coba kalau kamu misalnya nggak nafas 10 menit. Mati nggak kira-kira? Ya bisa mati, saya bilang. Atau pingsan. Ah oke. Kalau kamu nggak nafas 1 hari, ya matilah, saya bilang. 1 jam aja bisa mati. Nah itu dia, Tuhanmu mati berapa hari? Kalau mati 1 jam dia lupa, oksigen nggak ada, lo mau nafas pakai apa? Iya juga ya, saya bilang. Iya, oke, itu satu. Oke, selesai dulu di situ. Sudah, tahan dulu situ gitu. Terus kata koko saya gini, Yesus disalib untuk apa? Untuk nebus dosa lah, termasuk dosa lu lah katanya. Nebus dosa ya? Iya. Berarti dosa lu udah habis dong? Iya. Lo ngapain itu ke gereja? Ya inilah jadi anak Tuhan lah, saya bilang. Jadi domba lah. Jadi domba-domba Yesus lah, saya bilang. Jadi orang baik. Jadi orang baik, iya, jadi orang baik. Sekarang saya mau tanya, kalau orang dosanya sudah dihapus, lu berbuat baik atau berbuat buruk, kira-kira dihapus gak? Ya nggak bisa lah, saya bilang. Loh, Yesus tadi turun buat apa? Disalib? Ngapus dosa. Nah, kalau dosanya jadi dihapus, kamu bikin masalah, bikin bikin dosa, kira-kira ada dosanya nggak? Harusnya nggak ada, saya bilang. Ngapain jadi orang baik? Kalau lo dihapus, ngapain sih jadi orang baik gitu? Udah berbuat dosa aja sebanyaknya. Toh udah dihapus toh, gitu. Ayo mau apa, dia bilang. Ya nggak gitu juga lah, kan masyarakat juga nggak nerima keburukan. Jangan bicara masyarakat, kita bicara dosa gitu kan. Kita hidup sekali. Kita kan nggak reinkarnasi, kita sudah bukan Konghucu lagi. Kalau Konghucu reinkarnasi nanti kan gitu. Kayak Patkai kan, Panglima Tianfeng reinkarnasinya jadi babi kan gitu. Kalau di ini kan nggak ada, reinkarnasi nggak ada gitu. Ya juga sih, saya bilang. Nah, sekarang gini, pertanyaan saya. Ketika Yesus itu disalib, kata koko saya, dia ikhlas apa nggak ikhlas? Ikhlas lah, itu kan tujuan dia. Jadi Tuhan Yesus itu begitu kasih sayangnya kepada kita, kepada manusia, dia mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kita. Gitu. Nah, dengan jalan dia disalib dan dia wafat. Gitu. Oh gitu, iya. Oke, saya mau tanya sama kamu. Kalau misalnya kamu ikhlas ngasih uang nih ke seorang ibu-ibu yang tua, yang miskin, kamu kira-kira teriak-teriak nggak? Oh nih saya ngasih ya bu, sebenarnya saya nggak ini. Aduh sebenarnya saya sayang mau ngasih uang sama ibu. Cuman saya ikhlas, ikhlas. Teriak begitu, apa kamu kasih secara diam-diam? Kalau perlu ibu itu nggak tahu kamu. Yang mana ikhlasnya yang benar? Ya saya bilang biasanya sih orang yang diam-diam. Jadi nggak ngarepin dipuji, bahkan nggak usah tahu gitu. Betul katanya. Saya tanya, Yesus ketika disalib teriak apa? Buka itu Bibelmu gitu kan. Buka Bibelnya, buka gitu. Eli Eli lama sabaktani, saya bilang. Apa artinya? Tuhan Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku?
Apa? Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Ulangi lagi, katanya. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Yesus siapa? Tuhan. Yesus teriak apa? Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Tuhan yang mana dipanggil sama Yesus? Ah, tuh. Ini kita jangan ngeyel ya, pakai pakai akal logika gitu yang benar. Yesus memanggil Tuhan artinya di sini minimal ada dua Tuhan, minimal. Yesus sebagai Tuhan meminta tolong kepada Tuhan lain. Oke, kita anggap Yesus masih Tuhan katanya. Bener nggak? Enggak lah, itu kan tiga dalam satu. Sudah, bener enggak? Yesus sebagai Tuhan kemudian teriak-teriak kepada Tuhan untuk ditolong. Itu satu. Kedua, Yesus ikhlas enggak disalib? Iya dong. Saya bilang, iya, untuk nebus dosa kita gitu. Yesus teriak apa? Eli, Eli lama sabachthani. Oke. Kalau orang kira-kira ikhlas, harusnya Yesus teriak, silahkan percepat penyaliban saya supaya dosa manusia cepat terhapus, atau dia teriak, jangan salib saya. Saya bilang kalau ikhlas harusnya begitu, percepat salibnya, karena tujuannya untuk disalib. Iya. Saya bilang, tapi kan Yesus nggak bilang, kalau misalnya apa percepat penyaliban saya. Iya, emang nggak bilang, kalau nggak apa, emang nggak bilang kalau misalnya dia nggak mau disalib gitu. Sorry. Jadi gini, saya ulang dikit. Jadi kalau Yesus itu ikhlas, apakah Yesus bilang percepat salib saya atau saya nggak mau disalib gitu? Nah, kata saya iya, mungkin percepat penyaliban saya kayak gitu. Tapi kan Yesus nggak bilang kalau dia nggak mau disalib katanya. Kata kakak saya, emang Yesus nggak ngomong kalau misalnya dia bilang saya nggak mau disalib. Tetapi ketika disalib Yesus teriak apa? Eli, Eli lama sabachthani. Apa itu artinya? Tuhannya kemana? Ninggalin Yesus kan katanya. Artinya Yesus itu secara tidak langsung ngomong, Tuhan jangan tinggalkan aku, tetap di sisiku, aku pengen bersamamu. Artinya kan seperti itu kalau kita terjemahkan bebas gitu. Saya diam. Iya atau enggak gitu. Ya itu kan perkataan Yesus, saya bilang. Udahlah jangan ngeyel, saya bilang. Oke, sekali lagi. Kalau misalnya Yesus itu ikhlas disalib, harusnya perkataan yang keluar dari Yesus, saya tidak mau disalib atau silahkan saya salib. Ini perkataan. Ya harusnya silahkan disalib, saya bilang. Nah, oke. Bukan saya jangan disalib kan? Iya. Nah, perkataan Eli, Eli lama sabachthani, ini kalau kita mau bilang Yesus protes sama Tuhannya, kenapa ditinggalkan sendiri disalib? Artinya Yesus nggak mau disalib. Ini loh intinya. Memang Yesus nggak bilang, saya nggak mau disalib. Tetapi teriakan Yesus itu artinya, dia itu nggak mau disalib. Ya juga sih saya bilang. Ya, oke. Selesai ya kita masalah konsep Tuhan. Oke, selesai. Gimana? Saya diem tuh. Mau syahadat? Enggak, saya bilang. Loh, perjanjian kita tuh kalau kalah syahadat katanya. Enggak mau lah saya bilang. Enggak mau. Saya tidak cukup dengan itu. Oke, kita lanjut katanya. Kamu tahu siapa Maria? Tahu lah saya bilang. Maria itu perawan suci yang melahirkan Yesus. Ya. Maria adalah perawan suci yang melahirkan Yesus. Yesus siapa? Anak Maria, saya bilang. Enggak, Yesus posisinya sebagai apa? Sebagai Tuhan, saya bilang. Oh, berarti Maria sebagai apa? Ibunya, saya bilang. Bukan, kalau Yesus Tuhan itu Maria siapa? Gitu. Ya ciptaannya lah, makhluknya. Oke. Ya. Kalau dalam Islam itu, Maria itu Maryam. Nah, Maryam ini perawan suci juga. Dia melahirkan Isa Al-Masih. Nah, bedanya di Islam itu, Isa itu nabi. Kata koko saya gitu. Ya saya bilang gini, sama lah. Maria ya Maryam, Maryamnya Maria. Isa ya Yesus, Yesus ya Isa. Apa bedanya saya bilang? Sama, emaknya dia juga. Yang dilahirkan ya dia juga, saya bilang. Oh beda. Bedanya di mana? Saya bilang. Gini, Yesus siapa? Tuhan, saya bilang. Ya, Maria siapa? Ibunya. Aduh, lagi katanya. Enggak, Yesus siapa? Tuhan, saya bilang. Maria?
Ya, ibunya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Makhluk kan? Ya. Makhluk itu wajib nggak beribadah kepada Tuhan? Wajib lah, saya bilang. Itu apa masalah saya bilang? Apa masalahnya? Sama di Islam juga sama kan? Isa itu nabi, saya gitu. Terus apa yang salah, saya gitu. Kata kakak saya, iya satu-satu dulu gitu. Oke, di Islam itu Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Ya apa salahnya saya bilang kan sama gitu. Yesus ya Isa, Isa ya Yesus. Udah Maria ya Maria, Maryam ya Maria. Sabar katanya. Sekarang Maria itu adalah ciptaan Tuhan, betul? Iya. Terus Yesus itu adalah Tuhan, betul? Iya, saya bilang. Yang namanya ciptaan Tuhan harus beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Harus nyembah? Iya. Berarti Maria wajib nyembah kepada Yesus. Ya sebagai makhluk hamba iya, saya bilang. Harusnya. Harusnya kan? Iya. Ada lagi katanya. Yesus anaknya siapa? Anaknya makhluk, saya bilang. Bukan. Jadi Maria apanya Yesus? Lah katanya tadi saya jawab emaknya, ibunya. Saya salah, saya bilang. Saya jawab makhluk salah juga gitu. Ya biasalah orang udah mulai kalah udah kayak gitu deh jawabannya. Enggak, sudah. Yesus itu kan anaknya Maria. Maria itu kan ibunya Yesus. Dalam agama yang ada, pasti yang namanya anak pasti akan disuruh untuk beribadah, untuk berbakti kepada ibunya. Itu di setiap agama seperti itu. Kalau ada agama yang nyuruh anak tidak berbakti kepada orang tuanya, berarti agama itu salah. Salah, kata koko saya. Kamu masih ingat Ten Commanders? Ya, ingat saya bilang. Salah satunya isinya adalah untuk berbakti kepada orang tua. Itu ada yang di tengah-tengah, yang nomor 5. Gitu. Di Ten Commanders. Gitu. Nah, jadi posisi untuk berbakti kepada orang tua ini menempati posisi yang sangat penting dalam setiap agama. Terus masalahnya apa? Saya bilang. Terlalu banyak ini masalahin deh, saya bilang. Padahal sama juga Yesus ya Isa, Maria ya Maryam. Enggak gini, tadi kan sudah. Kalau Maria itu adalah hamba Tuhan, maka Maria harus beribadah kepada Tuhan, saya bilang. Nah, karena Yesus itu Tuhan, berarti Maria harus menyembah Tuhan. Tuhan Pak Yesus. Ya sama aja sih bilang. Yesus kan juga Tuhan segitu. Nah, sekarang kita balik. Karena Yesus ini anaknya Maria, maka Yesus harus berbakti kepada Maria, saya bilang. Disuruh kan dalam setiap agama? Iya. Pasti disuruh. Dan Commanders juga nomor 5 kan? Iya. Artinya Yesus harus berbakti kepada, ya apa masalahnya sih bilang? Anak kan. Enggak. Yesus harus berbakti kepada, ya Maria. Saya bilang. Apa masalahnya? Masalah dong katanya. Masalahnya di mana? Yesus kan anaknya Maria. Berbakti juga gak apa-apa sih bilang. Kan agama juga nyuruh. Ini masalahnya. Kalau Yesus itu bukan Tuhan gak apa-apa berbakti kepada makhluknya. Ini Tuhan berbakti sama makhluk. Paham gak sampai sini? Apa yang beda saya bilang? Kalau dalam Islam gimana? Nah, kata saya, dalam Islam begini. Maryam itu wanita suci, dan dia melahirkan tanpa suami, melahirkan Isa Al-Masih. Itu sama sih. Bentar dulu. Nah, Isa Al-Masih ini adalah nabi. Jadi setinggi-tingginya derajat nabi itu nggak usah disembah. Nabi itu nggak boleh disembah. Dan setinggi-tinggi derajatnya nabi, Isa sebagai nabi, dia harus berbakti kepada yang melahirkannya, yaitu Maria. Maka dalam Islam tidak ada pertentangan. Maryam boleh mengikuti ajarannya ajarannya Isa, tapi tidak boleh menyembah Isa. Karena Isa hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Dan Isa boleh berbakti kepada Maryam, karena kenapa? Karena Maryam adalah ibunya. Dan Isa hanyalah sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah di sini seandainya Maryam itu mau ngikutin Isa, nggak ada pantangan. Seandainya Isa itu mau berbakti kepada Maryam, maka itu juga nggak apa-apa. Karena ada dari agama-agama sebelum yang menyuruh untuk berbakti kepada orang tua, yaitu Ten Commanders, yang nomor 5. Harus berbakti kepada orang tua. Nah, sedangkan dalam konsep Kristen,
Ini yang masalah. Ketika Yesus itu Tuhan, maka Maria ini berkewajiban untuk menyembah Yesus. Dan karena Yesus ini anaknya Maria, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, artinya diperintahkan olehnya juga dong, dia harus berbakti kepada makhluknya. Ini turun derajat dan ini nggak boleh. Ya, iya juga sih saya bilang. Nah, akhirnya singkat cerita, masih diskusi lagi tuh. Masihnya ya nggak mau syahadat tuh. Akhirnya ujung-ujungnya lama tuh diskusi. Akhirnya saya syahadat. Masih masih bahas dosa ini apa dosa turunan tuh. Oh, masih banyak tuh yang dibahas. Ini kalau dibahas di sini 2 jam nggak selesai. Bener nggak selesai gitu. Apa yang saya bicarakan ini kurang lebihnya plus minusnya seperti itu. Kalaupun min berkurang sedikit, kalau plus ya berkurang nambah sedikit gitu. Karena kenapa? Jaraknya antara saya syahadat dengan sekarang tuh udah jauh banget. Saya 91 saya syahadat. Nah, setelah syahadat kata koko saya, sudah kamu syahadat saja, nggak usah ngomong-ngomong gitu kalau kamu ini muslim gitu. Jadi udah diem aja gitu. Kalau saya bilang, terus gimana? Saya nggak usah sholat dong, saya bilang. Bukan gitu, sholat aja. Kan masih bisa tiduran, sambil duduk. Kalau takut ketahuan. Nah, sejak syahadat itu, saya itu langsung dibimbing, jadi dibisikin tuh. Sekarang ruku, sekarang sujud, kayak gitu. Nah, anehnya mama nggak ke kamar itu. Tapi saya suruh sholat sambil tiduran, dibisikin tuh. Allahu Akbar gitu kan. Subhanallah. Saya tuh subhanallah, subhanallah tuh awal-awal sholat. Kalau Al-Fatihah ada hafal. Karena kan di sekolah negeri kan. Jadi digini, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Oh, nggak usah ngomong gitu, udah jalan. Udah jalanin aja. Oh gitu, iya. Ya sudah Al-Fatihah. Oh ya diulang lagi, udah batal gitu. Ini diulang lagi. Itu dari sejak itu saya nggak pernah ninggalin sholat. Alhamdulillah 1 hari pun nggak pernah ninggalin. Bahkan ketika sakit, bahkan ketika saya harus tertidur, dirawat, dan tertidur, terus tidur gitu, lebih banyak tidur, saya nggak pernah ninggalin. Hatta saya telat, saya nggak pernah ninggalin. Saya kerjakan sholat. Alhamdulillah sampai sekarang terjaga. Insya Allah nanti sampai wafat, insya Allah. Nah, habis itu berarti itu saya udah kenal kenal Katolik dan Protestan itu sekitar 4 tahunan lebih, dan saya sudah jadi Protestan itu sekitar 2 tahun. Nah, sejak dari tahun 91 itu, di tahun kedua saya jadi orang Protestan, kan sebelumnya cuma kenal kan, dikenalin, diajak-ajak gitu ke gereja, cuma diajak. Nah, dari 2 tahun saya ke gereja sendiri, jadi saya udah sendiri ke gereja selama 2 tahun itu. Nah, itu saya masih ngumpet-ngumpet selama 3 tahun ke depan. Bahkan teman satu kelas itu nggak ada satupun yang tahu saya Muslim. Nggak ada. Kalau Jumatan gimana? Ya, saya nggak Jumatan. Saya pertama kali Jumatan itu tahun 94. Itu di Jember saya. Pertama kali saya Jumatan di sana. Dan saya nggak tahu Jumatan itu berapa rakaat. Apakah maksudnya bukan nggak tahu berapa rakaatnya. Saya nggak tahu yang dilakukan itu Jumatan apa sholat sunnahnya. Karena saya udah belajar juga. Cuman saya nggak praktek. Saya pikir itu sunnah. Tapi begitu berdiri saya berpikir ini sholatnya gitu. Makanya saya niat Allahu Akbar ngikutin imam. Niatnya saya itu Allahu Akbar ngikutin imam. Udah sholat tuh. Ternyata benar itu sholat Jumat. Itu pertama kali saya sholat Jumat tuh. Ikut sholat Jumat. Nah, selama 3 tahun itu saya masih kumpul dengan orang tua tuh sebelum saya ke Jember. Itu saya masih ke gereja. Karena kan ngumpet kan. Mau nggak mau, malam minggu jalan, minggu jalan. Malam minggu jalan gitu. Nah, tapi ketika di gereja, itu saya udah nggak mau, suruh bawa doa nggak mau. Suruh di depan gitu kan, latihan mimpin kebaktian, saya udah nggak mau. Udah nggak mau saya. Alasannya apa? Aduh, suara saya ketinggalan di rumah gitu. Pintar bercanda gitu kan. Kadang kalau lagi serak tuh, udah nggak apa-apa, serak juga sebentar aja. Biar Tuhan Yesus sayang, nanti Tuhan Yesus marah loh, nggak mau. Aduh, suara saya ketinggalan di kotak di rumah, saya bilang. Ya saya nggak mau tuh, disuruh-suruh nggak mau tuh. Alasannya kayak gitu. Gitu. Kata susternya, nanti yang lain ikut loh, Tuhan Yesus marah loh, dosa loh, katanya. Ya saya nggak bisa, saya bilang. Udah pimpin doa. Aduh, nggak bisa doa. Udah dalam hati nggak apa-apa, pelan-pelan. Nggak mau, saya bilang, nggak mau. Pokoknya nggak mau sudah. Udah nggak mau sama sekali. Nah itu nggak ada yang curiga masih. Karena kan saya masih rutin tuh ke gereja. Cuman nggak mau doa gitu. Terus gimana kamu mau belajar gitu?
Udah nanti saya lihat yang lain aja gitu. Nah, setiap ayat-ayat yang dibaca, Bible yang dibaca, saya dulu nyebutnya ayat-ayat Bible lah. Setiap Bible itu dibaca, itu saya bandingkan dengan Islam gitu. Jadi kedatangan kali ini saya ke gereja adalah membandingkan apa yang dibahas di gereja dengan di Islam. Caranya gimana ngebandingin? Kan saya ada koko saya. Nah, koko saya ini orang paling berjasa sebenarnya terhadap perkembangan awal-awal saya ini belajar Islam. Sabar dia, bimbing saya sabar. Jadi saya tanya ke koko saya itu tentang apa yang dibahas di gereja. Misalnya David. David itu siapa sih gitu. Moses itu siapa sih? Abraham itu siapa sih? Nah, diceritain tuh gitu. Nah, baru saya tahu tuh, oh ternyata penceritaan di dalam Islam itu lebih sempurna. Bahkan David itu adalah salah satu nabi gitu. Doakan salah satu nabi yang luar biasa, perkasa dan bisa mengalahkan Goliat atau Jalut. Nah, kalau dalam Islam tuh Jalut di surat Al-Baqarah. Nah, di situ saya belajar tuh salah satu kelebihan David ini adalah mengalahkan si Goliat ini yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain yang jadi kedatangan saya ke gereja ini memang membahas lagi apa yang dibahas di gereja. Dan memang apa yang diceritakan atau dijelaskan dalam Islam itu sangat sempurna. Nah, ini yang menambah saya tambah keimanan. Sudahlah konsep ketuhanan nih. Karena kenapa ya? Konsep ketuhanan itu pondasi terdasar ya dari sebuah agama. Jika seseorang itu kuat keyakinannya terhadap konsep ketuhanan satu agama, walau gimana dia nggak akan goyah. Tapi kalau udah konsep ketuhanannya itu goyah, biasanya akan goyah. Biasanya seperti itu. Makanya kenapa kok sekarang ya apologet sering berdebat di konsep ketuhanan kan? Gitu. Nah, memang iya di situ pondasinya gitu. Jadi dimaklum saja. Karena memang cara tercepat untuk membuat orang itu mempunyai iman yang kuat terhadap satu agama adalah konsep agamanya, konsep ketuhanannya. Itu yang membuat saya benar-benar jatuh hati kepada Islam itu konsep ini, konsep ketuhanannya. Yaitu dalam Islam itu bukan Tritunggal, bukan. Tetapi kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak punya anak dan Allah nggak punya orang tua gitu. Allah itu satu-satunya tempat meminta apapun. Dan Allah itu pelindung gitu. Dan nih, Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini menjawab semua keraguan saya. Termasuk ketika misalnya Tuhan Yesus wafat, siapa ngurus dunia kan gitu. Kan gitu. Kalau Tritunggal harusnya logikanya ya. Kalau 3 dalam 1, 1 dalam 3 ya wafat aja semuanya gitu loh. Intinya kayak gitu. Kalau sekarang kan dibilangnya itu kedagingannya kan kayak gitu. Ya kalau 3 dalam 1, kalau 3 adalah 1, 1 adalah 3. 3 adalah 1, 1 adalah 3, ya udah wafat semua gitu. Itu logika yang ada. Tapi kalau dalam Islam itu jelas, tegas. Tidak ada Tuhan lagi selain Allah kan gitu. Terus tentang Maria nih. Nah ini sangat benar-benar sangat menghujam. Dan ini benar-benar senjata yang luar biasa. Kalau diibarat kata pusaka, inilah pusaka paling sakti gitu. Kenapa? Karena Maria ini tidak melahirkan Tuhan, tapi melahirkan manusia pilihan yang menjadi nabi. Ini bedanya. Kalau di dalam Protestan, dalam Kristen itu kan melahirkan Tuhan. Nah, ini bedanya gitu. Apa tidak ada pertentangan antara si ibu yang melahirkan nabi dengan konsep peribadatan dan konsep ketuhanannya? Selaras gitu. Itu tadi yang saya bilang. Maria nggak apa-apa ngikutin syariatnya atau agama yang dibawa oleh Yesus, oleh Isa, dan Isa nggak masalah untuk berbuat baik kepada Maryam sebagai orang tuanya. Gitu. Kalau misalnya dalam konsep Protestan itu dia masalah ketika Maria harus menyembah Tuhannya yang ternyata Tuhan yang dia kandung gitu. Kan gitu. Bagaimana cara Maria menyembah Yesus? Nah ini masih tanda tanya sampai sekarang. Boleh silakan tanya bagaimana cara Maria menyembah Yesus. Kalau cara Yesus menyembah Bapa,
kan menekuk lututnya dan Yesus sujud. Itu ada tuh dalam Bible, cari dah. Jadi itu yang membuat saya benar-benar merasa Islam itu sempurna. Ditambah lagi itu tadi, setiap ada kisah-kisah apa di gereja, itu saya dengerin tuh. Terus saya bandingkan dengan apa yang dikisahkan dalam Islam. Ternyata dalam Islam itu benar-benar luar biasa ya, luar biasa sempurna dan lengkap. Lengkap banget gitu. Benar-benar detail lengkap dan tidak bertentangan dengan akal. Nah, ini tidak bertentangan dengan hukum penyembahan makhluk kepada Tuhannya. Ini nggak bertentangan sama sekali. Bahkan yang hebatnya dalam Islam, itu yang saya tahu, kisah-kisah dalam Islam yang terutama diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, itu yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad, itu ada perawinya. Perawi ini siapa yang menyampaikan gitu. Jadi ceritanya Nabi Muhammad makan kurma 3 gitu kan, 3 butir gitu. Makan satu-satu tapi 3 butir gitu. Ganjil lah. Itu dari siapa nih yang menceritakan? Terus yang ceritakan siapa? Bapaknya lagi nih. Bapaknya siapa nih? Ada nih bapaknya siapa? Nah, ini dapat cerita dari siapa? Dari pamannya misalnya. Pamannya siapa nih? Pamannya siapa? Pekerjaannya nih apa gitu. Terus sampai nyambung. Oh, dari mana ada taunya? Oh, dari Salman Al-Farisi misalnya. Salman Al-Farisi ini siapa? Oh, ini sahabat Rasulullah gitu. Siapa nama bapaknya? Tinggalnya di mana? Kisah hidupnya apa? Itu ada semua bisa dipertanggungjawabkan. Oh, dia dengar dari Rasulullah. Iya, melihat makan bersama Rasulullah. Atau Ali. Ali ini siapa? Ali ini anaknya Abi Thalib. Abi Thalib ini siapa? Abi Thalib ini pamannya Rasulullah. Siapa pamannya? Ya, saudara kandungnya Abdullah. Abdullah siapa? Bapaknya Rasulullah. Siapa ininya? Kakeknya. Siapa lagi pamannya? Ini lengkap gitu. Ini yang luar biasa dalam Islam. Ini hadis saja seperti itu. Oh, luar biasa beneran. Terjaga. Saya berpikir inilah satu-satunya agama yang ribet. Benar, saya berpikir waktu itu. Ini benar-benar sesuai dengan pemikiran saya sebelum saya jadi Muslim. Islam itu ribet. Benar ribet. Jadi untuk menyampaikan satu hadis, Rasulullah itu makan kurma bersama Ali. Ya, ketika makan kurma, kemudian oleh Ali, biji kurmanya ditaruh di depan Rasulullah. Kemudian Ali berkata, Rasulullah sangat lapar gitu. Kemudian Rasulullah berkata, bukan aku yang lapar Ali, tapi engkau sampai bijinya engkau makan gitu kan. Itu candaan Rasulullah dengan Ali. Itu ribet. Itu harus siapa? Dari Ali. Yang dengar siapa nih? Yang dengar siapa yang ngisahin? Nah, bapaknya siapa? Nah, yang dengar ini cerita sama siapa? Cerita sama siapa namanya? Nah, bapaknya ini siapa nih? Gitu. Terus orang mana? Nah, semasa kecil bagaimana? Apa orang Islam? Apa bukan orang Islam? Kan kayak gitu. Itu detail banget. Nah, apalagi Al-Quran. Satu yang salah dugaan saya, dulu saya pikir Bible itu kan berubah-ubah ya. Jadi saya punya Bible terbitan tahun 80-an, kemudian ketika saya ke gereja tahun 90-an itu udah nggak pakai Bible itu, harus beli yang lain. Kenapa? Karena udah beda terjemahannya. Nah, kalau Al-Quran saya pikir kan beda juga kan terjemahannya itu. Sama aja dong saya pikir. Nah, itu sebelum saya jadi Muslim. Setelah jadi Muslim, saya tahu ternyata yang beda itu terjemahan, bukan teks Al-Qurannya. Teks asli Al-Qurannya itu tetap sama. Mau terjemahannya beda, itu ada huruf Arabnya gitu. Yang dibaca dari kanan ke kiri. No, saya dulu mikirnya orang Islam tuh baca kebalik-balik gitu. Kitabnya gimana? Mau benar gimana lah bacanya dari kanan ke kiri lah. Kita baca dari kiri ke kanan gitu. Ini nggak sesuai dengan orang Indonesia. Saya pikir begitu dulu. Ternyata itu luar biasa. Setiap huruf Al-Quran terbitan tahun 70, terbitan tahun 80, terbitan tahun 90, terbitan tahun 2000, 2024 itu sama semua Arabnya. Satu huruf pun nggak beda. Itu yang luar biasa. Silahkan buktikan, beli saja. Al-Quran terbitan tahun 80, tahun 90, tahun 2000, tahun 2020. Siap, silahkan baca. Sama semua. Ini yang luar biasa yang saya temuin dalam Islam gitu. Benar-benar luar biasa. Ya, akhirnya pada satu kesimpulan saya pikir ngapain saya belajar tentang agama yang lain lagi ketika saya sudah menemukan yang sempurna. Nah, di situ saya berdoa kepada Allah, ya Allah, cukupkan hati ini dengan Islam dan penuhilah pengetahuan ini dengan Islam dan lupakan saya terhadap yang lama.
termasuk Konghucu, termasuk ya Protestan gitu. Kenapa saya nggak sebut Kristen? Karena saya di Protestan. Sebab antara Katolik dengan Protestan tuh beda lagi tuh nanti itu. Pasti beda lagi tuh. Kalau dijelasin banyak lagi tuh. Saya bilang lupakan saya terhadap Protestan. Akhirnya saya benar-benar lupa pernah bawain apa ayat. Saya lupa pernah ingat apa, bahkan lagu-lagu gereja itu saya lupa. Saya lupa gitu. Nah, terus saya berdoa kepada Allah, jadikanlah hati ini dan jiwa ini penuh dengan Islam dan cinta seutuhnya kepada Islam. Alhamdulillah, sampai detik ini sedetik pun saya nggak pernah ragu terhadap Islam. Benar-benar nggak pernah ragu. Dan saat itu saya berdoa, saya punya 3 doa. Pertama, saya minta doa kepada Allah, ya Allah, nikahkan saya dengan gadis yatim atau gadis piatu atau yatim piatu yang sudah nggak punya warisan. Nah, tuh. Kenapa saya minta gadis yang miskin yang nggak punya warisan? Saya dari dulu paling benci ngedengar orang itu rebutan harta. Paling benci. Prinsip saya, ketika saya itu punya harta sendiri, mau gue jual, mau gue kasih orang, mau gue pakai sendiri, siapa mau protes gitu. Dan ini terbukti. Ketika saya bangun rumah, ketika saya jual rumah, nggak ada yang protes. Karena semua hasil keringat gitu. Ya Alhamdulillah nggak ada yang protes. Nah ini. Dan ternyata saya ketika nikah dengan gadis yatim. Dan dia nggak punya warisan, dan punya warisan, dikasih itu warisannya ketika anak pertama kami berumur 15 tahun. Dan berapa meter itu? 9 meter persegi. Jadi apa? Akhirnya nego-nego, saya nebus jatah dari saudara yang lain, saudara istri yang lain. Saya kasih istri, nih, jadikan kontrakan untukmu, ambil uangnya, saya nggak mau tahu. Ambil saja. Gitu. Jadi ini, kalau saya lupa ngasih uang, kamu ambil dari sana buat nafkahmu. Gitu. Ya kayak gitu. Jadi boleh buat suami ngasih kontrakan ke istri, udah ya saya nggak ngasih nafkah lagi ya. Gitu. Udah ambil tuh duit kontrakan tuh boleh. Itu nggak masalah, itu nafkahin juga. Dan itu saya terapkan ke istri. Tetap saya kasih belanja, cuman kalau misalnya saya lupa, ambil dari sana ya, nanti diganti lagi kayak gitu. Nah, itu doa yang pertama diijabah. Sekarang anak kami ini sudah ada 6 anak kami. Nah, terus yang kedua, saya berdoa kepada Allah. Waktu itu orang tua saya lagi keras-kerasnya nentang saya masuk Islam. Bahkan kayaknya saya belum ngasih tahu kalau saya Muslim itu. Dalam ketakutan, takut diusir juga, saya berdoa, ya Allah, muslimkanlah kedua orang tua saya walaupun di akhir hayat. Dan kira-kira 14 tahun, 14 tahun dari saya doa itu, mama saya di hari Jumat jam setengah 12 siang, saya mau berangkat Jumatan, itu syahadat. Saya lagi bersihin kukunya, mama kan sakit. Udah nggak bisa jalan, lumpuh. Saya bersihkan, saya nangis. Saya ngomong ke mama gini, Mah, saya ini anak yang durhaka. Saya nggak ada bakti sama mama. Saya itu ya cuman bisa berbuat apa yang saya bisa. Dan ini tidak bisa membalas apa yang mama lakukan untuk saya, mama kasih untuk saya. Jadi dalam Islam ini, izinkan saya ini tetap berbakti sama mama. Seandainya mama wafat, saya tetap masih bisa berbakti sama mama. Kalau dalam Islam ini, mama harus masuk Islam dulu. Jika mama sehat, ayo mama mau kemana saja, nih saya mau antar. Apapun yang mama mau, saya belikan. Kata mama saya, sudah, kamu nggak usah jual mobil kamu, nggak usah obatin mama, biarin mama mati. Kasih aja untuk cucu-cucu mama. Gitu. Saya bilang, selama nih tangan saya lengkap, Ma, selama saya sehat, Ma, saya nguli bangunan pun saya akan kerjakan untuk ngobatin mama. Apalagi saya punya mobil saya akan jual untuk mama. Ternyata habis itu mama ngerasain air mata saya jatuh di pipinya, saya kan jarang nangis. Kalau kecilnya cengeng, tapi setelah gede nggak pernah nangis. Jadi kalau saya ke makam mama, anak saya itu saya suruh pulang, suruh pergi, suruh ngejauh. Kenapa? Karena pernah pertama kali ke makamnya mama, anak saya di sebelah saya doa, kemudian saya nangis. Anak saya bukan bilang amin, tapi abi cengeng,
Masa nangis, katanya di kuburan aja nangis, katanya ke kuburan popo, abi cengeng tuh anak saya protes tuh. Jadi lagi doa itu protes, nggak terima gitu. Nah, nangis juga tapi anak saya nggak terima. Jadi nggak pernah ngelihat saya nangis, dia nggak terima. Abi cengeng nggak lucu katanya, nggak bisa gini masa abi nangis. Tuh pada protes tuh. Dia lagi di makam. Makanya kalau ke makam mama itu, saya itu nyuruh anak saya itu nyingkir, diam dulu, doa dulu. Pas begitu saya sudah nggak bisa bicara, saya kasih kode, istri saya bawa anak saya menjauh. Nah, saya ditinggal sendirian di sana. Biasanya kayak gitu. Nah, ini mama tahu saya nggak pernah nangis. Dan anak-anak juga nggak pernah ngelihat saya nangis, kecuali di makam. Kecuali di makam. Jadi, mama ngerasa ada air mata saya turun, dan ngedengar suara saya itu parau, mama bilang, mama mau syahadat. Saya bilang, mama ikhlas ya, mas syahadat ya. Kita nyembah Allah bareng-bareng. Mau ngangguk mama. Saya bimbing, syahadat, sudah agak terbata-bata sih suaranya. Terus syahadat, selesai syahadat, saya cium, saya sudah selesai bersihin mama badannya. Habis itu saya sholat Jumat. Nah, besokannya jam 2 siang saya pas lagi di atap rumah, lagi bikin rumah, lagi bikin finishing atas, habis itu naik atap kan, naik kayu. Itu saya dengar mama itu meninggal, saya lompat dari 3,5 meter di atas itu, 3 meter lebih. Hampir 4 meter saya lompat, itu tukang sama kenek yang ada di situ tuh teriak menjerit, saya lompat. Jangan bos, nanti patah kakinya. Saya lompat ke bawah, saya bilang mama saya meninggal, saya langsung lari. Nah, saya langsung mandiin dengan istri saya, sama cici saya ada. Jadi yang ada cici saya dan istri saya, mama itu dipangku di paha. Jadi kami nggak rela mama itu nyentuh tanah atau nyentuh benda lain, jadi kami yang mangku. Dan kami tutup pintu karena namanya mualaf ya, dan sakitnya ginjal juga. Takut ada sesuatu yang ngapain? Di pause ini. Nih, ini. Wah, Pak, udah lu. Gaya banget tuh. Bisa. Sedikit lagi. Tadi, aduh, sampai mana ya? Ya nggak apa-apa. Sampai mangku aja ya. Iya. Rolling and action. Jadi ketika mama itu dimandikan, kami ini anak-anaknya nggak rela mama itu beralaskan benda apapun. Jadi kami pangku, saya, istri saya, dan cici saya. Kemudian dimandikan tuh. Kami pangku. Terus karena mama itu sakit ginjal, saya takutnya ada sesuatu yang aib lah ya. Jadi saya tutup semua pintu, nggak boleh ada yang masuk kecuali yang mandiin dan anak-anak saya, cucunya. Ternyata begitu dimandiin, kan bisa diurut perutnya. Awas nih suka keluar pupnya katanya. Ya nggak apa-apa, orang tua sendiri kok nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Terakhir kali saya nyebokin kan gitu. Ternyata begitu diurut sama yang mandiin itu, ini bener ini nggak ada ini. Mamamu sakit, sakit saya bilang. Sakit ginjal, iya. Ini kayak nggak orang nggak sakit gitu. Ini dicabokin, nggak ada kotoran katanya. Ya sudah selesai saya bilang, ya sudah dibersihin semua. Terus saya tes, sengaja ambil air, saya siramin ke hidungnya mama, itu air masuk. Jadi nggak ada batuk, nggak ada apa, memastikan mama tuh benar-benar udah meninggal gitu. Habis itu selesai, kita ikat, saya bilang, mama mulutnya nggak kebuka. Itu saat rohnya ditarik mungkin agak sakit gitu, jadi agak kebuka. Kata yang mandiin, dah tenang aja, kita tutup bismillah, tutup bismillah. Nutup ya katanya, nutup ya katanya, bismillah, ridho. Nutup tuh. Habis nutup, ditutuplah semua. Begitu tutup semua, papa saya panggil. Lihat wajah mama. Nggak mau, Pak. Berontak, saya tarik berontak. Udah ini kan terakhir saya bilang. Lihat mama cantik saya bilang. Tambah nggak mau. Tambah nangis. Akhirnya saya liatin, saya buka wajah mama tuh kayak orang tidur jadi bersih gitu. Jadi bersih, mulut tertutup, kayak orang tidur.
Saya bilang, mama sudah muslim nih. Kalau dalam Islam, kalau papa pengen kumpul dengan mama, berarti papa syahadat juga, muslim juga. Tapi ridho gitu, bukan paksaan. Ya, mau kumpul dengan mama, saya mau jadi orang Islam. Syahadat, alhamdulillah. Close 2 hari, closing. Doa saya yang kedua. Seandainya saya bilang waktu itu, papa masuk Islam, papa harus sunat, papa harus ini, harus itu. Mungkin papa nggak mungkin masuk Islam. Atau saya bilang, papa kafir, papa jangan sentuh mama, papa ini gitu. Nggak bakal masuk Islam. Disitulah terkadang dakwah itu butuh ya, butuh trik-trik, butuh bagaimana kita itu menyentuh hati orang. Terutama dengan cinta. Kayak gitu. Alhamdulillah syahadat. Akhirnya mama dikubur. Nah begitu dikubur itu saya yang suruh buka pocong, disuruh agak miringin. Namanya orang sedih, saya agak kelewat, agak kenceng. Nah itu saya ngerasa mama itu kepentok dahinya ke dinding tanah. Buru-buru saya balikin, saya buka. Nah disitu saya terkejut. Ternyata mama sudah senyum. Saya lihat tuh wajahnya nggak bedaknya kan dibedakin ya. Bedaknya nggak ada tanah. Nah, habis itu dimiringin pelan-pelan, dan alhamdulillah ringan. Masukin ke bawah tuh 1 orang kuat. Saya kuat 1 orang. Nah, itu saya kubur, selesai dikubur, saya pulang. Begitu pulang, ada temen nanya, waktu yang gotong dari mobil, pas mau ke makamnya kan digotong dibantuin. Mamamu sudah meninggal belum? Sudah lah Pak De. Gitu. Jam berapa sih? Jam 2 siang. Gitu. Nah kita kan nguburinnya jam 7 malam. Kok mamamu kayak orang hidup ya katanya. Dipegangnya anget, terus ringan gitu. Nggak kaku katanya. Biasanya kan udah kaku tuh. Nggak kaku katanya. Pak De jangan gitu saya bilang. Ini saya bisa gali makam mama lagi nih. Gitu. Emang kenapa? Tadi saya kubur itu mama senyum, tadinya nggak senyum. Enggak, udah mati kan. Udah wafat katanya sudah. Cuman saya ini heran katanya. Kayak orang tidur katanya. Kayak orang tidur. Akhirnya saya ditemenin sama Pak D itu karena takut ada saudara yang protes dikuburin secara Islam. Karena orang saudara itu baru saya kasih tahu setelah meninggal gitu kan. Dan sudah muslim diprosesi secara Islam. Dijagain nama Pak D takut berantem. Sampai jam 12-an malam saya dijagain. Sama teman-teman tuh jadi ronda di depan rumah saya. Ya alhamdulillah jam 12 nggak ada yang datang. Saya ancam duluan. Siapa yang datang kalau mau bawa ke rumah duka, saya nggak segan-segan. Kenapa? Karena kalau rumah duka itu selain dimandikan oleh laki-laki biasanya, itu dimandiin arak. Itu tradisi orang Cina tuh mandiin sama arak. Saya nggak mau mama saya kena najis. Jadi saya bilang kalau mau datang-datang aja, kalau mau macam-macam langkahi saya dulu. Nah itu nggak ada yang datang akhirnya. Ya sudah sampai jam 12 malam nggak ada yang datang, saya ditinggal lah pamit semua teman-teman tuh. Pak D juga ini, Pak D itu teman-teman kebetulan saya panggil Pak D itu. Nah dia nungguin dia pamit tuh. Nah doa yang ketiga saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya dan seluruh keturunan saya ini ujung tombak dari kebangkitan umat Islam gitu. Dan dari situ saya sudah dari sebelum mama wafat, dari sejak saya itu dari doa saya kan sebelum mama tahu tuh kalau saya muslim, sebelum mama wafat juga saya sudah berniat seluruh keluarga saya harus jadi dai dan daiyah. Dan alhamdulillah ini pun dalam proses dan saya merasa Allah selalu mengabulkan. Anak pertama saya nggak pernah mondok tapi punya rumah Quran. Istrinya mualaf ikut ngelola rumah Quran. Yang tadi itu cucu itu. Anak yang kedua itu ikut jamaah tabligh, sekarang sedang khurut. Dia intinya berdakwah, ngajak masyarakat untuk sholat, untuk istiqomah dalam Islam. Anak ketiga itu si Cici, hafal 8 juz, walaupun sekarang keluar dari 2 tahun di pondok, minta sekolah umum, hafal 8 juz. Anak keempat itu yang saya jemput lagi sakit, ada di sini sekarang lagi sakit, itu Hafizah. Sudah 4 tahun ini Hafizah. Sudah jalan 4 tahun dia Hafiz. Nah anak kelima si Asmil itu sempat mondok, ya sama nggak betah minta keluar, tapi sekarang hafalannya aktif. Jadi hafalannya sekarang di juz ketiga.
udah 3 juz kayak gitu. Ya alhamdulillah, kalau kami ini lagi berdakwah turun semua, kayak memanah tuh semua belajar memanah, semua ngajarin mana, kayak ngajar Iqra, ngajar apa, kita semua turun. Kalau ada pengajian atau apa yang tilawah baik hafalan dengan hafalan, itu bisa anak-anak kayak gitu. Anak yang keenam ini si Meme, baru umur setahun lebih. Nah, Meme ini kita emang mau benar-benar full full pendidikannya itu Islami. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita tahu, kita ajarkan gitu. Dan ini sekarang sedang menghafal Al-Fatihah, walaupun ngomongnya masih petot-petot gitu kan. Allah Akbar gitu. Abad gitu. 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Nah, itu. Jadi ini pendidikan Meme ini tidak pernah ditakut-takutin. Ini nggak pernah takut-takutin. Dan semua yang kita didik itu kalau ada sunnahnya kita jalankan, kalau tidak ada perintahnya masih kita tolerir, kalau ada larangannya nggak pernah kita kasih, termasuk makanan. Bahkan makanan itu tidak boleh yang syubhat, makruh nggak boleh, emaknya pun nggak boleh yang makruh, kan dari air susu. Jadi benar-benar insya Allah kita murnikan nih anak, bahkan yang dimakan oleh emaknya ini adalah makanan yang halal dan halalan thayyiban. Kalau thayyiban itu tidak berakibat kesehatan, menurunnya kesehatan buat si ibunya. Dan dia tidak pernah takutin, awas ada pocong. Enggak pernah. Jadi kalau misalnya maghrib mau keluar, ayo gitu. Dia dibilang keluar, ayo kur mau lihat kuda, mau lihat ini apa? Burung, mau lihat kuda, kur dia bilang. Yo mau lihat satria atau mau lihat kuda. Ayo gitu. Kita bilang, Neng, ini maghrib. Kalau maghrib itu anak kecil nggak boleh keluar, itu ada hadisnya. Jadi nanti ya sabar ya. Ya. Jadi kita tunggu dulu. Udah agak malam, baru kan boleh keluar anak kecil tuh. Baru kita ajak keluar gitu. Ya alhamdulillah sih semuanya. Nah, teman-teman sahabat Apologet Islam Indonesia, semoga nih kisah yang saya tuturkan ini menginspirasi, juga bisa membuat kita lebih lagi menguatkan iman di dalam Islam ini. Dan insya Allah nanti kita akan jumpa di berbagai pertemuan, juga insya Allah akan jumpa di berbagai komal, dan kita juga akan jumpa di berbagai pengajian insya Allah. Yang jelas kita akan jumpa dan berpisah karena Allah. Demikian dari saya Ko Aziz Lo atau Muhammad Lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.